Setiap 6 jam, Hanli akan berhenti dan mengkonfirmasi arahnya, karena dia sangat takut tersesat dan gak dapat menemukan tujuannya. Keberuntungan Hanli ternyata cukup bagus. Dalam perjalanannya, dia nggak menemui masalah selain dari binatang iblis kelas 5 yang mudah dihindari, yang sedang bermain-main di kejauhan. Setelah terbang dengan pemberhentian berkala selama 3 hari, dia akhirnya melihat pulau kecil berwarna merah api. Saat terbang mendekat, dia melihat bahwa pulau itu tercipta dari kumpulan karang merah. Dengan tambahan pantulan cahaya matahari yang berkilau, itu membuat pemandangan yang cukup indah. Hanli berhenti di atas pulau dan menampakkan wajah bahagia. Pulau Karang Merah, jadi ini pulau karang terdekat. Hanli berdiri di perahu angin surgawi dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Setelah itu, dia terbang dalam lingkaran besar di sekitar pulau dan memastikan bahwa di dekat pulau karang gak ada kultivator atau binatang iblis di dekatnya, sebelum perlahan turun dengan jiwa bengkok. Pulau kecil berbentuk cincin itu terdiri dari cincin karang dengan ukuran yang berbeda-beda. Hanli berdiri di atas permukaan yang halus dan menapakkan sepatunya ke tanah untuk membuat butiran debu halus berwarna merah tua. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk memeriksa topografi pulau itu. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dalam perenungan dan memerintahkan jiwa bengkok untuk berjaga di dekatnya. Dia tiba-tiba bergerak untuk berjalan-jalan di sekitar pulau. Di bawah perlindungan jiwa bengkok, Hanli melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap cincin karang barat dan timur pulau itu. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pulau itu, dia bahkan terjun ke laut di tengah pulau dan gak muncul sampai setengah hari kemudian. Di hari ketiga, Hanli menyelesaikan penyelidikannya dan akhirnya mengambil keputusan. Dia memerintahkan jiwa bengkok untuk menempatkan 3 formasi besarnya. Formasi pembalikan 5 elemen, formasi angin surgawi, dan formasi penguatan berat ilusi di lokasi yang dipilihnya. Ketiga formasi itu semuanya menutupi pusat pulau Karang Merah. Setelah menempatkan 3 formasi, Hanli juga menyiapkan beberapa formasi sihir skala kecil di tengah pulau Karang Merah. Dengan setiap arah tertutup dari tengah, itu menciptakan jaring yang tak terhindarkan. Setelah melakukan semua itu, Hanli dengan cermat memeriksa pekerjaannya dan memastikan bahwa nggak ada yang terlewat olehnya. Kemudian, dia mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya dan dengan lembut membelai itu. Hanli mengungkapkan senyum misterius dan perlahan membukanya, mengungkapkan ramuan obat besar yang memiliki 13 daun di tangkainya. Daunnya benar-benar melengkung, membuatnya tampak sangat aneh. Yang lebih penting adalah kabut putih yang dibawa tanaman yang secara samar melepaskan cahaya pelangi, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Tampaknya itu bersifat supernatural. Ini adalah kartu truf terbesar Hanli, rumput rok pelangi. Meskipun ramuan itu nggak umum, itu juga nggak bisa dianggap langka. Benda itu bisa ditemukan di terumbu karang di Pulau Bintang tersebar. Namun jika seseorang mencoba menanamnya di tanah biasa, itu akan menyebabkan lingkungannya bersinar dengan warna selama 1 atau 2 hari sebelum mati. Cukup menarik. Yang paling menarik adalah warna yang bersinar akan sama dengan lingkungan tempat dia tumbuh, mengubah warna lokasinya saat ini, apakah itu biru, merah, atau warna lain. Namun itu nggak memiliki efek obat yang signifikan bagi kultivator. Terlepas dari daya tariknya, kultivator umum hanya akan melihatnya sebagai bahan yang digunakan dalam beberapa pil obat kelas rendah. Namun, rumput rok pelangi memiliki nama lain, rumput umpan iblis, dan sebelumnya telah menyebabkan keributan dalam jumlah besar di dunia kultivasi laut bintang tersebar. Pada saat itu, seorang kultivator yang gak dikenal secara tak terduga menemukan bahwa setiap 100 tahun, salah satu dari 13 daun melengkung dari ramuan obat yang sangat indah ini secara bertahap akan terbuka. Setelah terungkap sepenuhnya, itu akan melepaskan aroma aneh yang berlangsung selama seminggu penuh. Aromanya nggak berpengaruh pada kultivator, tetapi bagi banyak binatang iblis di laut, itu adalah aroma yang sangat menarik. Dengan sedikit bau, binatang iblis akan langsung mencarinya, berlomba untuk menjadi yang pertama menemukan dan melahap sumbernya. Selain itu, semakin tua rumput rok pelangi,
semakin jauh aromanya menyebar, dan semakin kuat binatang iblis yang akan ditariknya. Dikatakan bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir sebelumnya telah menemukan batang rumput rok pelangi berusia ribuan tahun di kedalaman laut bintang luar yang baru aja membuka daun ke-11-nya. Akibatnya, kultivator itu telah melihat beberapa puluh binatang iblis kelas 6 dan kelas 7 menuju ke arahnya, memaksanya untuk melarikan diri. Ketika hal itu kemudian diketahui di dunia kultivasi, banyak kultivator memiliki pemikiran untuk menggunakan ramuan itu untuk memikat binatang iblis agar mudah berburu. Karena kultivator kelas tinggi sering pergi berbulan-bulan di laut bintang luar tanpa bertemu satupun binatang iblis. Terhadap mayoritas kultivator, binatang iblis kelas 5 adalah target terbaik. Karena berburu binatang iblis kelas 6 dan 7 menimbulkan resiko kematian yang terlalu besar. Adapun binatang iblis kelas 8 dan lebih tinggi hanya eksentrik jiwa baru lahir yang gak akan melarikan diri saat melihat mereka. Orang lain hanya akan menjadi makanan binatang iblis. Jumlah binatang iblis di laut bintang luar benar-benar hebat. Namun mereka benar-benar sulit ditemukan karena mereka jarang meninggalkan tempat persembunyiannya dari laut dalam. Kecuali jika kultivator tingkat tinggi terbang ribuan kilometer hari demi hari di atas lautan atau memiliki kemampuan luar biasa untuk mencari laut dengan indera spiritual mereka. Menjelajahi laut bintang tersebar selama setengah tahun tanpa bertemu dengan binatang iblis adalah kejadian yang sangat umum. Bagaimanapun, laut bintang luar benar-benar luas dan berbagai binatang iblis masing-masing memiliki metode penyembunyian mereka sendiri. Sangat mudah untuk mengabaikan mereka, bahkan ketika mencari dengan kesadaran spiritual. Ketika ditemukan bahwa rumput rok pelangi dapat menarik binatang iblis, itu menyebabkan keributan. Untuk sementara waktu, rumput rok pelangi yang sudah tua cukup berharga. Namun segera diketahui bahwa ide ini hanyalah fantasi belaka. Pertama-tama, nggak ada metode untuk memprediksi kapan tepatnya daunnya akan terlepas. Dikatakan bahwa salah satu daunnya nggak menggulung setiap 100 tahun, tetapi seringkali ada perbedaan dalam 3 atau 2 tahun. Dengan demikian, nggak ada cara bagi para kultivator untuk memanfaatkannya secara efektif saat mereka berada di laut. Kedua, ada penemuan menyedihkan bahwa rumput rok pelangi kehilangan kemampuannya untuk membuka gulungan daunnya dan melepaskan aroma uniknya 100 tahun setelah dipetik. Dengan demikian, pikiran untuk membawanya ke laut bintang luar dipadamkan. Adapun namanya sebagai rumput umpan iblis, itu dengan cepat dibuang, dan itu kembali disebut rumput rok pelangi. Ketika Hanli menemukan catatan yang mengejek dan bersahaja ini dalam slip giok, matanya bersinar dengan inspirasi. Kemampuan botol kecil itu menunggu untuk digabungkan dengan ramuan spiritual. Dia segera membeli batang rumput rok pelangi dari pasar kota dan mencobanya di kediaman guanya. Akibatnya, rumput rok pelangi secara bertahap membuka gulungan daunnya selama 5 hari di bawah pengaruh cairan hijau. Setelah itu, dia mengeluarkan aroma aneh yang gak bisa digambarkan sebagai menyenangkan atau busuk, tetapi cukup meninggalkan kesan. Dengan ragu, Hanli menempatkan 2 laba-laba giok darah ke dalam taman obat. Akibatnya, kedua binatang iblis itu segera melompat ke arah rumput rok pelangi dan benar-benar melahapnya tanpa ragu sedikit pun. Segera setelah itu, baunya memudar dan kedua laba-laba putih itu kembali normal. Sementara hasil ini datang sebagai kejutan yang menyenangkan, dia juga merasa khawatir dengan laba-laba giok darah miliknya. Setelah memeriksanya dengan cermat selama beberapa hari berikutnya dan menemukan bahwa nggak ada yang aneh terjadi, dia akhirnya merasa lega. Dengan kartu truf di tangan, dia tiba-tiba dipenuhi dengan kepercayaan diri dalam berburu binatang iblis untuk inti mereka. Setelah melakukan persiapan lagi, Hanli nggak hanya membawa rumput rok pelangi dalam jumlah besar, tetapi dia juga mengunjungi banyak pulau karang di wilayah Pulau Giok Dalam. Lagi pula, rumput rok pelangi hanya bisa bertahan di Pulau Karang. Karena itu, setelah meletakkan jaringnya yang tak terhindarkan di Pulau Karang Merah, dia menunggu rumput rok pelangi matang dan menunggu binatang iblis datang mengetuk pintunya.
Hanli telah menemukan terumbu karang yang terisolasi di laut di tengah pulau karang merah berbentuk cincin dan menanam tunas rumput rok pelangi di atasnya. Meskipun dia nggak tahu bahwa semakin tua rumput rok pelangi, semakin besar area efeknya. Dia mulai dengan rumput rok pelangi berusia ratusan tahun agar aman. Hanli mengeluarkan botol kecil dari tubuhnya dan dengan hati-hati meneteskan cairan hijau ke ramuan roh. Dia kemudian bermeditasi di pulau karang terdekat dengan jiwa bengkok di sisinya. Keduanya menjaga kekuatan mereka untuk apa yang akan datang. 3 hari kemudian, rumput rok pelangi telah membuka sehelai daun di depan mata Hanli dan mengeluarkan aroma aneh. Hanli diam-diam melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya, bendera formasi bercahaya dengan berbagai warna muncul tertanam di tanah di sekitarnya. Hanli menatap bendera formasi sejenak sebelum dengan tenang menutup matanya sekali lagi. Dia telah memutuskan bahwa jika nggak ada binatang iblis yang muncul dalam beberapa hari ke depan, dia akan memberikan rumput rok pelangi setetes lagi cairan hijau dan meningkatkan jangkauan efek pemikat iblisnya. Dengan ini, binatang iblis itu pasti akan berkunjung. Kekhawatiran Hanli segera terbukti tidak berdasar. 1 jam kemudian, Hanli merasakan 2 fluktuasi spiritual ki yang besar menuju ke Pulau Karang Merah. 1 dari timur dan 1 dari barat. Ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba membuka matanya, dengan kaku menatap garis bendera formasi di depannya. Meskipun dia sudah menyelesaikan persiapannya, dia tetap merasa gugup karena 2 binatang iblis kelas tinggi datang pada saat yang sama. Tiba-tiba, bendera formasi ungu di depannya berkedip dengan cahaya dan sedikit bergetar. Ekspresi Hanli menjadi serius, tetapi dia nggak mengambil tindakan segera dan hanya melihat dalam diam. Dia tahu bahwa meskipun binatang iblis kelas 5 dapat dianggap cerdas, mereka nggak akan dengan cepat bisa membebaskan diri dari formasi pembalikan 5 elemen. Binatang iblis kelas 5 mungkin memiliki kultivasi yang mirip dengan kultivator formasi inti awal. Tetapi kekuatan bertarungnya hampir selalu lebih rendah daripada kultivator dengan peringkat yang sama. Bagaimanapun, kecerdasannya buruk dan mampu melakukan terlalu sedikit teknik sihir, memungkinkan kultivator dengan kekuatan serupa untuk dengan mudah membunuh mereka. Selain itu, mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerobos kreasi yang mendalam seperti mantra formasi. Karena itu, Hanli merasa nyaman membiarkan 1 lagi binatang iblis memasuki formasi sihirnya sebelum bertindak. Saat dia sedang memikirkan dirinya sendiri, sebuah bendera formasi kuning berkilauan dan mengeluarkan dengungan lembut. Tiba-tiba, ekspresi serius Hanli menjadi agak bahagia. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan membatasi aroma rumput rok pelangi dengan formasi yang mengelilinginya. Setelah melakukan itu, Hanli mengulurkan tangan kosongnya, dan 2 dari bendera formasi bercahaya terbang ke sana. Di belakangnya, jiwa bengkok membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya kuning. Cahaya kuning berkembang berputar-putar di sekitar Hanli dan membawanya ke langit dalam seberkas cahaya kuning. Setelah beberapa saat, Hanli muncul di atas formasi paling barat, yaitu formasi ilusi. Awan hijau kuning berwarna-warni dari formasi itu terus bergulir, dan raungan sapi samar-samar terdengar menggelegar dari dalam formasi. Hanli kemudian mengeluarkan perahu angin surgawinya dan menerbangkannya dengan sendirinya. Dia kemudian mengeluarkan bendera formasi kuning dan melambaikannya dengan ringan. Bendera formasi menembakkan seberkas cahaya kuning ke arah awan warna-warni, menyebabkan mereka lenyap dan mengungkapkan binatang iblis di dalamnya. Binatang iblis itu panjangnya sekitar 10 meter dan memiliki tubuh bulat yang dikelilingi oleh paku cahaya merah api. Sekilas, itu tampak seperti bulu babi besar, namun lebih dari 30 mata hijau tua menonjol dari tubuhnya. Tatapan mata itu sedingin es, dan mereka menembakkan seberkas cahaya merah secara berurutan menuju formasi. Raungannya yang seperti banteng berasal dari perutnya yang gemuk dan terdengar seolah-olah dia sedang kesal. Setan bermata 1000. Setelah melihat penampilan binatang iblis itu, Hanli segera mengenalinya dan menjadi agak tertarik. Karena itu adalah salah satu binatang iblis kelas 5 yang paling sering terlihat di Laut Bintang tersebar. Itu akan menjadi latihan yang baik. Dia nggak berani menunda lama,
karena formasi ini nggak cukup kuat untuk menahan lebih banyak amukan iblis. Dia segera memberi perintah jiwa bengkok. Setelah menerima pesanan, cahaya kuning yang menyelimuti tubuh jiwa bengkok tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia kemudian menyatukan tangannya dan dengan cepat memisahkannya, menembakkan bulan sabit kuning dari tangannya ke arah iblis mata seribu. Itu adalah harta ajaib yang hampir sepenuhnya dimurnikan oleh jiwa bengkok, mangkuk abadi. Meskipun setan bermata seribu terjebak dalam formasi, tampaknya dia menyadari betapa kuatnya bulan sabit kuning itu. Semua mata di tubuhnya terkunci pada mangkuk abadi yang terbang ke arahnya, dan menembakkan sinar merah ke arahnya secara bersamaan bergabung menjadi seberkas cahaya merah tebal. Untuk sementara waktu, sinar itu dengan kaku menghalangi gerak bulan sabit kuning, memaksa adu kekuatan sihir dengan jiwa bengkok pengendali harta karun itu. Hanli kemudian mengungkapkan senyuman. Dia menepuk kantong penyimpanan yang menonjol di pinggangnya, menyebabkan lebih dari 100 cahaya putih dengan cepat terbang keluar dan mengelilingi formasi besar. Cahaya putih itu adalah boneka binatang mengerikan yang tingginya hampir 3 meter. Mereka segera membuka mulut mereka, dan cahaya menyilaukan mulai memadat di dalamnya, seolah-olah mereka siap untuk bertindak. Pada saat ini, wajah Hanli memerah karena kegembiraan. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan jarum benang merah pengejar bayangan miliknya muncul di tangannya. Pada saat yang sama, masing-masing boneka binatang menembakkan seberkas cahaya ke arah setan mata seribu. Binatang iblis itu tampaknya menyadari bahaya dan tiba-tiba mengeluarkan peluit yang tajam. Seluruh tubuhnya mengerang dan meringkuk menjadi bola daging besar yang ditutupi oleh paku cahaya. Di saat yang sama, cahaya merah yang dilepaskan oleh bola matanya mulai berubah menjadi hijau. Garis cahaya hijau ini nggak diluncurkan sebagai serangan, dan malah terkondensasi menjadi penghalang cahaya tebal di sekitar tubuhnya. Ratusan sinar cahaya secara bersamaan menghantam penghalang cahaya hijau, menyebabkan ledakan pancaran bersinar di sekitarnya. Penghalang binatang iblis berhasil menahan serangan itu. Namun, penghalang cahaya hijau mulai berkedip, seolah-olah akan runtuh gak lama lagi. Dengan gadanya berkas cahaya merah yang sebelumnya menahannya, mangkuk abadi bebas menyerang. Di bawah perintah jiwa bengkok, itu tiba-tiba menjadi cakram besar yang membentang sekitar 10 meter. Bersamaan dengan serangan sinar, dia dengan keras menghantam binatang iblis itu. Suara retakan tajam segera menyusul. Meskipun penghalang cahaya ditopang oleh pelepasan putus asa dari cahaya hijau binatang mata seribu, serangan berulang dari berkas cahaya boneka itu bersama dengan serangan mangkuk abadi telah benar-benar menghancurkan penghalang itu. Hanli yang telah menunggu itu langsung bereaksi mengangkat tangannya. Seperangkat benang merah terbang dan menembak ke arah tubuh rentan binatang iblis itu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hanli berada di dalam formasi dengan bola hijau seukuran telur ayam berada di tangannya dengan senyum lebar di wajahnya. Di bawah kakinya adalah mayat binatang iblis yang terluka parah dengan lubang berdarah seukuran kepalan tangan di tubuhnya. Hanli nggak menunda lebih lama lagi. Setelah menyimpan mayat binatang iblis di kantong penyimpanannya, dia berangkat dan segera tersapu oleh cahaya kuning jiwa bengkok dan buru-buru dibawa ke mantra formasi yang berbeda. Begitulah cara Hanli menghabiskan sebulan penuh di Pulau Karang Merah. Dia secara berkala akan menempatkan setetes cairan hijau di rumput rok pelangi, secara bertahap meningkatkan jangkauan umpan iblis. Dalam waktu 2 atau 3 hari, memungkinkan Hanli dan jiwa bengkok untuk membunuh lebih dari selusin binatang iblis kelas 5. Sangat menyenangkan Hanli. Tapi ketika rumput rok pelangi telah mencapai usia 400 tahun, itu menarik binatang iblis kelas 6 dengan nama naga banjir bersarang. Hanli sangat terkejut dan buru-buru memotong aroma rumput rok pelangi dengan mantra formasinya. Setelah binatang iblis itu berenang beberapa putaran di dekatnya setelah baunya menghilang, dia pergi dengan marah. Hanli menemukan rumput rok pelangi
paling baik digunakan maksimal pada umur 300 tahun. Setelah melewati 300 tahun, itu akan menarik binatang iblis yang lebih kuat. Ketika rumput rok pelangi lebih dari 300 tahun, Hanli buru-buru mengeluarkan tunas rumput rok pelangi baru dan memulai kembali. Tapi saat ini, hampir semua binatang iblis kelas 5 di dekat Pulau Karang Merah telah binasa. Setelah nggak ada binatang iblis yang tertarik dalam seminggu, Hanli dan Jiwa Bengkok segera menyingkirkan formasi mantra mereka dan meninggalkan pulau itu. Setelah terbang selama beberapa hari di Laut Bintang Luar, mereka menemukan pulau karang lain dan melanjutkan berburu binatang iblis dengan metode yang sama. Gaya hidup yang mengasihkan, berulang dan berbahaya di Laut Bintang Luar ini berlanjut selama 5 tahun. Selama waktu itu, dia telah membunuh ratusan binatang iblis kelas 5. Dia juga bertemu dengan binatang iblis asing yang jarang terlihat di dunia kultivasi. Pertama kali Hanli menemukan mereka, dia mendapati dirinya terjebak di garis tipis antara hidup dan mati. Kalau bukan karena keberanian ganas Jiwa Bengkok dan boneka-bonekanya, dia pasti udah menemui ajalnya di lautan luas, bahkan dengan bantuan mantra formasi. Selain itu, waktu bukanlah satu-satunya hal yang dikonsumsi selama bertahun-tahun itu. Gak hanya sebagian besar bonekanya dihancurkan, tetapi banyak alat untuk mengatur formasi telah dihancurkan atau rusak parah oleh binatang iblis yang lebih kejam. Bahkan formasi pembalikan 5 elemen yang paling mengesankan telah dihancurkan setengah tahun yang lalu ketika dia dengan ceroboh menarik binatang iblis kelas 7. Dia hanya bisa tanpa daya menjebak binatang iblis di dalam, sementara dia dan Jiwa Bengkok melarikan diri. Meskipun kerugiannya selama 5 tahun ini sangat besar, wajar aja jika pengembaliannya bahkan lebih mencengangkan. Selain mendapatkan beberapa ratus inti iblis kelas 5, Hanli juga memperoleh bahan binatang iblis langka dalam jumlah yang luar biasa. Dia bahkan harus membuang beberapa barang yang kurang berharga dari kantong penyimpanannya untuk memberi ruang bagi semuanya. Selain membunuh beberapa ratus binatang iblis, dia juga telah menyempurnakan keterampilan bertarungnya dan mengembangkan beberapa teknik kecil untuk membunuh binatang iblis sendirian.